Ya, kita lanjutkan, Saudara, masih terus mengikuti perkembangan dari pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Kalau nanti sebentar lagi ditayangkan, Partai Nasdem yang sekarang juga ada di parlemen menjadi pendaftar kelima hari ini, di hari pertama pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 di KPU. Masih ada Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU, dan juga Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, bergabung melalui daring atau Zoom. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, Ya. Dengan begitu pengalaman-pengalaman di KPU ya, saya sedikit ingin membawa pemirsa Kompas TV untuk nanti memperhatikan bahwa ada kemungkinan dari pengalaman Mas Arief tadi Mbak Titi katakan, sengketa-sengketa di verifikasi administrasi saja, ini pasti ada hal-hal yang kurang dan lain-lain, dan menimbulkan bahasa kita protes lah kepada panitia gitu kan ya. Kalau ini 17-an kan pertandingan voli aja jadi masalah, protes ke panitia. Nah, kira-kira ini kan seperti itu juga. Ini pasti terjadi, dan menurut Mas Arief apa yang kemudian bisa mempercepat proses-prosesnya berdasarkan pengalaman dulu Mas Arief di KPU dan kemudian melihat ke KPU-KPU yang sebelum ini ya? Ya, pertama saya ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa selesaikan persoalan di dalam ruangan. Jangan selesaikan persoalan di luar ruangan. Apa yang dimaksud di dalam ruangan? Ruangan itu sudah disediakan oleh undang-undang. Ada ruangan di Bawaslu, ada ruangan di Pengadilan Tun, ya. Jadi jangan sampai diselesaikan di jalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para pihak yang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan, selesaikan tepat waktu. Jadi kalau itu diselesaikan terlambat, lampau waktu, melewati waktu, itu akan menyulitkan banyak pihak. Nah, yang berikutnya, ini yang saya agak khawatir, Mbak Titi ya. Kita punya pengalaman di 2014 dan 2019, ada fakta hukum baru, ada putusan hukum baru, yang itu membuat KPU harus pontang-panting menyelesaikan proses pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu di tengah perjalanannya. Jadi ada sengketa sedang berjalan? Sengketa sedang berjalan, lalu diputus ketika proses pendaftaran ini juga sedang berjalan. Di pemilu 2014 kami mengalami itu. Di pemilu 2019 kami mengalami itu. Dan itu di ujung proses pendaftaran verifikasi partai ini. Undang-undang baru ini jatuhnya dari apa? Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang baru atau gimana? Enggak, undang-undang kan sekarang berpedoman pada Undang-Undang 7 2017. Okay. Nah, sebetulnya Mahkamah Konstitusi juga memutus ya terkait dengan peserta pemilu ini. Tetapi putusan itu keluar sebelum dimulainya pendaftaran. Nah, yang tadi banyak kita diskusikan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ya. Kalau ini muncul di tengah-tengah proses pendaftaran, itu akan merepotkan dan mengacaukan banyak hal gitu ya. Nah, sampai jadi ini imbauan agar supaya itu nggak terjadi lagi, karena itu akan merepotkan penyelenggara pemilu pasti. Iya, ya. Jadi menyelesaikan atau membuat putusan tepat waktu itu penting bagi kita. Nah, sengketa ini kan tidak hanya soal pendaftaran partai politik, tapi nanti juga ada terkait dengan kampanye, penetapan daftar calon tetap, sampai dengan hasil pemilu ya. Jadi kalau semua persoalan itu bisa diselesaikan tepat waktu, insya Allah tahapan ini juga berjalan on the track, on schedule gitu ya. Tapi kalau enggak, itu akan merepotkan kita semua. Dan penting juga ini masukan ya, atau untuk teman-teman penyelenggara pemilu, proses penyelenggaraan pemilu itu harus ramah untuk siapapun. Jadi teman-teman partai politik kalau mau datang ke KPU ya harusnya tidak sulit, harusnya gampang saja gitu ya. Kemudian teman-teman pemantau pemilu, pemerhati pemilu, kalau mau mengakses informasi, mau datang ke KPU juga tidak perlu sulit, misalnya gitu. Jadi dia ramah kepada siapapun, termasuk kepada pemilih. Pemilih kan kadang-kadang ada yang nggak paham penggunaan teknologi informasi, maka dia datang langsung ke kantor KPU. Nah, harusnya ini juga terbuka, ramah bagi siapapun, supaya pemilu itu tidak punya kesan mengkhawatirkan, menakutkan bagi siapapun. Sebetulnya ini demokrasi ya, sempat disebut sebagai sebuah pesta demokrasi, maka ini kemudian bisa diakses oleh siapapun sedemikian rupa. Mudah-mudahan imbauannya masuk dan diterima oleh para penyelenggara pemilu atau siapapun stakeholdernya. Saya ingin menuju ke kantor KPU, ada
jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda sebentar akan menyampaikan situasi di sana. Putu, silakan laporan Anda. Tampaknya suara dari Putu masih belum terdengar di sini. Jakarta Pusat. Oke. Lanjut Putu. Ya, Bayu, apakah suara saya terdengar dengan baik di studio? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang sampai dengan saat ini sejumlah partai ini sudah mendaftarkan diri. Tadi sudah ada 4 partai yang juga sudah melakukan konferensi pers, mulai dari partai yang memang lolos presiden, maksud kami parliamentary threshold, ada juga partai dari non-parlemen, kemudian juga ada partai yang terakhir kemudian menyampaikan pernyataannya adalah Partai Reformasi. Dan memang kalau kita lihat Bayu dan juga saudara, dari partai-partai yang sudah datang, baik itu dari PDI Perjuangan, Reformasi, PKS, dan lain sebagainya, ini juga memiliki satu semangat yang bisa dibilang cukup sama begitu, meskipun jumlahnya ini targetnya berbeda-beda, seperti misalnya PDI Perjuangan yang sudah 2 kali menjadi partai yang juga menang begitu di ajang kontestasi politik di Indonesia. Ini juga memasang target yang juga cukup ambisius begitu, harapannya bisa mendapatkan kemenangan untuk ketiga kalinya atau hat-trick. Kemudian PKS juga memasang target yang juga cukup tinggi, minimal mendapatkan 15% kursi di Parlemen Senayan. Kemudian juga partai-partai lain yang non-parlemen seperti misalnya Partai Reformasi dan juga partai tadi namanya adalah PKP begitu, itu juga memasang target yang juga cukup tinggi bagi masing-masing partai. Dan setelah ini juga tadi kami sudah melihat ada rombongan dari Partai Nasdem yang juga sudah merapat, namun memang belum naik ke lantai 2 dan juga belum melakukan proses penyerahan ataupun juga pendaftaran berkas-berkas di ruang sidang utama atau ruang sidang yang ada di lantai 2 di gedung KPU. Artinya Bayu dan juga saudara, memang sempat ada beberapa perubahan begitu, disebut nantinya akan ada 9 partai, 11 partai, tetapi berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun saat ini total ada 8 partai. Nanti Nasdem akan segera mendaftarkan diri, kemudian ada Partai Rakyat Adil Makmur, ada juga Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, kemudian yang terakhir dijadwalkan akan melakukan pendaftaran hari ini adalah Partai Bulan Bintang. Artinya memang proses pendaftaran ini masih akan berlangsung sampai dengan 2 pekan atau sampai dengan 14 Agustus 2022, dan kita masih nantikan Bayu dan juga saudara apa yang kira-kira akan terjadi selama 2 pekan ke depan, termasuk juga saat proses verifikasi apakah mereka semua lolos atau memang harus ada beberapa yang kemudian harus gugur sebelum memulai pertandingan nanti di ajang kontestasi pemilu. Bayu. Baik, ini Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda dari KPU. Saya langsung ke Mbak Titi sebagai penutup Mbak Titi dari obrolan kita pagi hari ini di bagian pertama lah breaking news kali ini. Kalau Mas Arief tadi mengatakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, terutama partai politik dan juga masyarakat, mudah-mudahan semua bisa terlibat dan mengerti semua aturannya sehingga semua bisa lancar begitu di masa pendaftaran ini. Kalau Mbak Titi, apa yang dari pendaftaran ini sampai ke pemilu 2024 nanti, mungkin secara singkat dan padat, apa harapan melihat animo yang begitu tinggi ini dari peserta pemilunya, Mbak Titi? Ya, pertama wacana soal penundaan pemilu kita tutup rapat-rapat ya. Jangan sampai itu muncul kembali. Oleh karena itu, fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilu secara layak, memadai, dan proporsional tentu dengan mengedepankan asas-asas efektif, efisien, terutama soal anggaran itu perlu dipastikan. Satu sisi pemilu adalah hak rakyat yang anggaran itu mau tidak mau prasyarat utama di dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga jangan sampai di tengah situasi kita yang masih terdampak pandemik, karena dalih misalnya pemilu adalah pesta, jadinya jor-joran, boros, dan lain sebagainya. Jadi kontrol publik juga penting terhadap bagaimana kemudian memastikan penyelenggaraan pemilunya berkualitas, kredibel, dan juga betul-betul menghasilkan figur-figur terbaik untuk rakyat. Oleh karena itu dalam proses pendaftaran partai politik ini kita jangan terkecoh hanya pada kemasan luar, tetapi juga mulai misalnya nanti ketika sipol sudah bisa kita akses ADART partainya, sudah bisa diakses siapa pengurusnya, berapa jumlah perempuannya, itu bisa kemudian menjadi referensi kita agar tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya seremonial.
apa yang dibawa, gagasan yang dibawa oleh partai, visi mereka, lalu mereka ingin melakukan apa, itu menjadi harapan kita. Nah yang kedua saya kira soal kalau sekarang pendaftaran partai bisa di awal, kenapa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden harus menunggu di ujung begitu ya. Meskipun pendaftaran presiden agak masih jauh, itu 19 Oktober, tapi kan dinamikanya sudah terasa dari hari ini. Nah itu kita jangan hanya fokus kepada potensi siapa dengan siapa, tapi juga gagasan apa yang mereka bawa begitu. Nah hari ini saya kira menandai bahwa 2024 itu betul-betul perlu mendapatkan perhatian kita, dan yang pasti tadi saya setuju dengan Pak Arief Budiman. Jangan sampai nama kita dicomot begitu ya, akhirnya mau menjadi penyelenggara pemilu terhambat karena data kita berstatus anggota partai di sipol, sehingga karir menjadi PNS terhambat dan seterusnya. Jadi pengaruhnya itu bagi kita itu sudah mulai terasa dari hari ini. Mudah-mudahan partai politik juga konsisten dengan komitmennya menghadirkan pemilu yang bukan sekedar seremonial, tapi betul-betul pemilu yang syarat gagasan, penuh dengan terobosan untuk membawa masyarakat dan negara kita jauh lebih baik. Kira-kira begitu Mas Bayu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Kalau dari Mas Arief mungkin singkat pesan kepada penonton Kompas TV berkaitan dengan sudah dimulainya tahapan pemilu kali ini. Pertama keterlibatan kita jangan hanya dibatasi pada hari pemungutan suara. Hanya menggunakan hak pilih, tetapi sejak hari ini Anda harus sudah mulai terlibat mengikuti seluruh proses tahapan pemilu. Tujuannya apa? Yang memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu itu berlangsung dengan penuh integritas dan berkualitas. Dan akhirnya kita mendapatkan pemimpin sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan begitu. Mas Arief Budiman, terima kasih waktunya dan pengalamannya berkaitan dengan pendaftaran pemilu atau peserta pemilu kali ini. Mbak Titi juga mudah-mudahan ini masih panjang Mbak. Jadi Mbak Titi kalau nanti pas sudah di Jakarta, monggo mampir lagi di studio. Kita ngobrol langsung dan mendapatkan wawasan lagi dari Perludem dan teman-teman di sana. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di diskusi kita yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Dan itu tadi bagian pertama dari breaking news kami untuk pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024. Kami jeda, setelah ini akan dilanjutkan oleh Timothy Marbun untuk mengikuti terus pendaftaran pemilu dari partai politik calon peserta pemilu. Masih ada partai-partai lain, hari ini ada Nasdem sebagai partai kelima. Kita akan dengarkan nanti juga salah satunya adalah preskon atau konferensi pers, keterangan pers dari Partai Nasdem yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama. Saya Bayu Sutyono pamit dulu untuk bagian pertama. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bersama Kompas TV.